Kali ini kami menaiki ojek yang dikemudikan oleh Karim, warga Desa Kurau yang sudah mengojek selama 37 tahun. Di Desa Kurau ini total bagan itu mencapai 100 karena tiap tahun itu jumlahnya bertambah terus. Nah, seperti ini di belakang saya sedang ada pembuatan bagan. Setiap hari, Karim berangkat ke Bagan untuk mengantarkan para nelayan. Lalu di sore hari, ia kembali ke darat sembari mengambil hasil tangkapan dan mengantarkan pesanan para nelayan. Ya, ini posisinya kami sudah sampai di salah satu bagan yang menitipkan barang kepada Pak Hari untuk mengantarkan barang ke atas. Oh, udah. Hasil tangkapan para nelayan kemudian dijual di pelelangan ikan. Dengan hati yang gembira, Nasir memberikan ikan dan cumi hasil kerja keras ia dan anak-anaknya di Bagan kepada Jumiati. Kalau Ibu sendiri, gimana sih Bu perasaan Ibu dengan kondisi keluarga Ibu yang lebih sering menginap di sana dibandingkan di rumah kan? Ikut perhatiin juga sih, tapi kan mau diapain lagi? Memang udah kayak gitu memang kerjaannya kan, nggak bisa dirubah-rubah lagi. Dari dulunya kan memang nelayan memang. Sebelum kami masuk itu anak-anak pada putus sekolah kan, memang nelayan memang. Udah nelayan memang. Jadi kan ada lagi misalnya suka-suka kalau misalnya tengah hasil ini kan, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya lagi nggak dapet, ya mau diapain lagi? Masih gitu rezekinya kan. Permasalahan yang ada di Desa Kurau disadari betul oleh Sandi, Kepala Desa Kurau Barat. Pendangkalan di muara sungai membuat nelayan tidak bisa setiap hari pergi melaut ataupun berlabuh. Hampir 20 tahun, jadi muara kita ini mengalami pendangkalan. Jadi nelayan itu kalau mau masuk atau keluar itu terkendala. Mau memasarkan ikan juga terkendala juga. Jadi harapan kami itu artinya untuk nelayan ini fasilitas untuk nelayan ini kami dari pemerintahan desa artinya ada perhatian juga dari pemerintah pusat. Harapan kami memang fokus utamanya fasilitas nelayan. Artinya ketika nelayan itu keluar masuknya baik, kami sudah merasa artinya terbantu sekali. Apalagi ada perhatian dari pemerintah daerah kita ketika itu menjadi perhatian untuk melakukan pengerukan di alur muara. Tim Indonesiaku bergeser ke desa Batu Belubang, desa yang kaya akan ikan tapi tidak memiliki dermaga yang layak. Ini tuh mendorong perahunya juga susah karena lumpurnya tuh tinggi sekali. Ini bahkan tadi saya pakai sepatu tuh copot sampai nyangkut di bawah. Nelayan yang seharusnya bisa menepi ke dermaga terpaksa menggunakan jasa ojek untuk mengangkut hasil tangkapan mereka. Jadi ini kita lagi mendorong kapal tongkang ya berisi ikan-ikan yang dia ambil dari kapal-kapal yang berasal dari nelayan Bagan. Di satu sisi, kesulitan ini memberikan lapangan pekerjaan bagi para pemilik kapal dan ojek pendorong kapal. Tadi Bapak udah berapa lama Pak dorong? Udah sekitar 3 tahunan. Oh, 3 tahunan. Iya, 3 tahun. Ini emang selalu dorongnya sejauh ini Pak? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Kalau kira-kira bulan 9, bulan 10 itu udah tinggi kita bongkar. Oh, jadi nggak sejauh ini ya Pak ya? Seperti inilah kondisi kru ya saat syuting juga ikut bersama dorong-dorong. Pak Jono gimana nih Pak sejauh ini dorong-dorong? Agak susah emang. Kerjanya agak susah karena kadang-kadang kakinya tuh masuk ke dalam lumpur jadi susah diangkatnya. Kadang-kadang kesel ya ini sepatunya. Tadi juga kita nginjak beberapa kali ada yang karang dan lain-lain ya Pak ya, kerasa. Iya betul. Pak dorong lagi Pak, semangat.
3 tahun sudah berlalu sejak Rizal pertama kali bekerja sebagai ojek dorong perahu. Setiap harinya, Rizal bolak-balik mendorong perahu dengan jarak sampai 2 km. Ya kalau misalnya hasilnya agak lumayan, ya lumayan juga hasil. Tergantung dari penghasilan orang Bagan juga. Kalau nggak salah aku ada yang 300 dapat. 300.000 untuk 20 hari, Pak? Iya. Tapi Pak, untuk ngedorong ini jarak berapapun upahnya berarti sama aja ya, Pak? Sama aja. Iya, memang ibaratlah sudah jadi tanggung jawab kita ya kan. Di sisi lain, para nelayan terpaksa harus mengeluarkan uang lebih demi menjual hasil tangkapannya. Sesampainya di tempat pelelangan, ikan-ikan yang ada langsung ditaruh dan ditimbang. Ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh para penjual ikan. Berbekal kertas dan pena, mereka mencatat jumlah dan harga ikan. Ikan teri dan ikan bilis adalah tangkapan laut andalan para nelayan desa Batu Belubang. Kedatangan kapal tongkang tanpa henti di tempat pelelangan ikan Batu Belubang menunjukkan adanya suplai ikan yang tidak terbatas. Namun, jumlah ikan segar berbanding terbalik dengan jumlah perebus ikan. Ketersediaan ikan yang melimpah membuat para perebus ikan justru kewalahan dalam mengolah ikan. Jika ikan tidak segera diolah, kualitas ikan ini akan menurun dan tak laku di pasaran. Kami bertemu dengan Rusmini ketika ia sedang mengambil pesanan ikan di tempat pelelangan ikan. Karena suaminya sedang sakit, Bu Rusmini harus mengambil alih pekerjaannya, yaitu mengangkut ikan. Ibu, ini aku izin ikut di belakang boleh nggak ya? Bisa nggak itu naik? Bisa sih harusnya nih. Bismillah kita coba ya. Dia kan ngambil shooting dia. Oke, udah siap Bu, berangkat. Sekarang saya mengikuti Ibu ya untuk mengantarkan ikan-ikan yang tadi sudah kami ambil dari para nelayan Bagan itu untuk diolah lagi. Kecelakaan yang tidak disangka-sangka menimpa suami Rusmini saat sedang mengambil ikan. Sudah 3 bulan berlalu. Tangan suami Rusmini yang cedera belum kunjung pulih. Sejak saat itu, Rusmini menggantikan suaminya mengambil ikan dari tempat pelelangan. Frandi tak memiliki biaya untuk meneruskan pengobatan. Ia hanya bisa menahan sakit sembari memaksakan diri untuk bekerja. Karena tangan suami dari Ibu Rusmini ini sakit, tidak bisa angkat berat-berat, maka sekarang semua pekerjaan dilakukan oleh Ibu. Sedangkan Bapak di sini hanya bisa membantu merebus aja. Tapi ini udah baik kan Pak tangannya Pak? Masih sakit. Masih sakit ya. Jadi dipaksakan juga ya Pak? Sedih mas sedih, cuman kita kan mau bagaimana lagi. Sudah tua masa kita mau neteskan air mata? Woi, enggak lah. Rusmini dan Frandi memiliki 2 orang anak yang masih kecil dan seorang keponakan yang sudah lama diasuh oleh mereka. Karena mengalami sakit dari kecil, akhirnya sang keponakan tidak melanjutkan sekolahnya. Hal ini membuat hati Frandi sangatlah sedih. Ya mau nggak mau lah. Kita jangan sampai anak saya kelaparan, anggur apa, janganlah. Kasihan kita anak saya ini, masih kecil-kecil. Perlu jajannya kuat, makannya kuat, jadi kita bingung gitu. Mau bagaimana lagi, nangis nggak nangis ya bagaimana lagi, dalam batin baik nangis mah. Rusmini tidak tega melihat sang suami harus tetap bekerja dengan kondisi seperti ini. Namun, apa boleh buat, Rusmini tak sanggup jika harus menjalani semuanya sendiri. Meskipun Frandi hanya bisa membantu merebus ikan, baginya itu lebih baik dibandingkan ia harus mengerjakan semuanya sendirian. Cuman kan dipaksa baik tenagaku. Biasa suami yang kerja,
Ini aku yang ngangkat ikan di rebusan di TPI. Dari pelelangan ku gerobak sampai ke sini ke rebusan. Ya kadang untung, kadang rugi. Nggak tentu penghasilannya juga sebulan itu. Kadang kita nombokin, kadang bukan rugi 1 juta 2 juta kadang. Kami kadang rugi 3 juta ikan basah ini kami kan ngambil dulu di pelelangan kan. Udah tuh kalau udah laku kan kita setor 2 hari 3 hari kan dikasih nota. Jadi kita setor berapa ratus apa berapa juta kan, berapa kilo basahnya kan, kali berapa tuh baru kami setor duitnya. 2 hari 3 hari, kadang 4 hari. Kemarin tuh nggak tentu penghasilannya, sebulan tuh kadang 4 juta, 3 juta, paling kadang 2 juta bersih, belum karyawan, ngupah orang sehari, belum kayu bakar, belum garam kan ini semua, dihitung semua. Ya aku kadang ngambil uang ini juga sih, koperasi, kadang aku ya itu ku putar lagi modal itu kan. Ini ikan teri yang sudah direbus kemudian dikeringkan di sini. Kalau misalkan musim panas seperti sekarang itu paling 2 jam, 3 jam itu sudah kering. Tapi kalau misalkan musim hujan itu bisa mencapai 2 hari tidak kering. Bahkan seringkali busuk ya Bu ya? Seringkali. Kurangnya infrastruktur pengolahan dan pemasaran yang memadai menjadi masalah dalam proses pengolahan ikan di Desa Batu Belubang. Di masa kini, para nelayan dan perebus ikan membutuhkan tempat penyimpanan untuk ikan serta akses untuk mendistribusikan dagangan mereka. Miris, negara yang kaya dengan hasil laut tidak berhasil memakmurkan rakyatnya. Kurangnya dukungan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur dan modal menyebabkan warga tidak bisa maju. Mau sampai kapan potensi yang ada disia-siakan begitu saja? Pemerintah harus segera bergerak dan mendampingi warganya yang terpinggirkan.